Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Anggi Irawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan fatal dalam berwudu yang jarang kita sadari. Seperti biasa, sebelum video ini kita mulai, jika channel ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. I love you, Allah. Tiada hari tanpa berwudu. Setiap muslim yang akan melakukan ibadah sholat tentu sebelumnya akan melaksanakan wudhu sebagai penyucian diri. Sebagaimana ibadah yang lain, wudhu pun wajib untuk mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakannya. Karena Al-Quran dan hadis adalah sumber landasan hukum dalam Islam, serta acuan dalam mengerjakan ibadah. Maka tidak boleh kita melakukan ibadah hanya dengan dasar pendapat seseorang, opini seseorang, atau logika semata. Lebih lagi jika kita tidak memiliki dasar sama sekali alias asal-asalan. Oleh karena itu, pembahasan kali ini akan memaparkan secara ringkas beberapa amalan dan keyakinan yang salah seputar wudhu. Karena amalan dan keyakinan tersebut tidak dilandasi oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Beberapa amalan dan keyakinan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, melafalkan niat wudhu. Sebagian orang melafalkan niat wudhu semisal dengan mengucapkan nawaitu wudu'a lirafil hadatsil asghari lillahi ta'ala, atau yang artinya saya berniat wudhu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum wudhu. Dan niat itu adalah amalan hati. Mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib dan tidak pula sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mengatakan, tidak ada seorang imam pun, baik itu Asy-Syafi'i ataupun selain beliau, yang mensyaratkan pelafazan niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, berdasarkan kesepakatan para ulama. Sekali lagi, niat itu amalan hati dan itu mudah dan tidak perlu dipersulit. Dengan adanya itikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudhu, atau untuk melakukan sholat atau yang lainnya, maka itu sudah termasuk niat yang sah. Kedua, tidak mengucapkan basmalah. Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah atau mengucapkan bismillah hukumnya wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama mewajibkan dengan dalil hadis, tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dihasankan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Namun demikian, baik beranggapan hukumnya sunnah ataupun wajib, meninggalkannya dengan sengaja adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, sebelum kita berwudu hendaknya membaca bismillah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi. Setiap hal baik disunahkan membaca basmalah sebelum melakukannya. Oleh karena itu, basmalah juga disunahkan membacanya sebelum berwudu. Kerap kali umat muslim melakukan wudhu di kamar kecil atau kamar mandi yang menyebabkan basmalah tidak disunahkan diucapkan. Bagi orang-orang yang terbiasa melafalkan basmalah, mungkin mereka luput sehingga masih melakukannya di dalam kamar mandi. Padahal hal ini tidak diperbolehkan, karena di dalam basmalah terkandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga terkait dengan adab di dalam kamar mandi, yakni tidak diperbolehkan bicara dan bersuara. Untuk itu, basmalah hanya diucapkan di dalam hati dan tidak perlu diucapkan di dalam lisan. Keempat, melafalkan doa untuk setiap gerakan. Sebagian orang menganggap ada doa khusus yang dibacakan pada setiap gerakan wudhu. Yang benar, doa-doa tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya berasal dari hadis-hadis yang palsu. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, semua hadis tentang zikir-zikir yang dibaca pada setiap gerakan wudhu adalah kedustaan yang dibuat-buat. Tidak pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun, dan tidak pernah beliau ajarkan pada umatnya.
Kelima, tidak mencuci lengan hingga siku. Padahal Allah Ta'ala berfirman mengenai rukun wudhu yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Keenam, tidak membasuh seluruh kepala. Membasuh sebagian kepala, semisal hanya membasuh bagian depan saja, adalah sebuah kesalahan. Padahal dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 di atas disebutkan, "Dan basuhlah kepalamu." Kepala di sini maknanya tentu seluruh kepala, bukan sebagiannya saja. Diperkuat lagi oleh hadis lain dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengenai tata cara membasuh kepala dalam berwudu. Kemudian Rasulullah membasuh kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau menggerakkan kedua tangannya ke belakang dan ke depan, dimulai dari bagian depan kepalanya hingga ke tengkuknya, lalu beliau gerakkan kembali ke tempat ia mulai. Hadis riwayat Bukhari nomor 185 dan Muslim nomor 235. Ketujuh, mengulang mencuci kaki hingga lebih dari sekali. Sebagian orang mencuci kaki kanan, lalu kemudian kaki kirinya, lalu kembali ke kanan lagi, sampai 3 kali. Hal ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Syekh Husain Al-Awaisiyah dalam Mausu'ah Fiqhiyah Muyasyarah mengatakan, yang sesuai sunnah adalah mencuci kedua kaki tanpa berulang. Berdasarkan hadis Yazid bin Abi Malik yang di dalamnya disebutkan, Rasulullah SAW berwudu 3 kali, sedangkan beliau ketika mencuci kakinya tanpa berulang atau cukup sekali. Hadis riwayat Abu Daud nomor 116, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Sehingga yang tepat adalah mencuci kaki kanan sekali, lalu dilanjutkan dengan kaki kiri sekali. Kedelapan, kurang sempurna mencuci kaki dan anggota wudhu yang lain. Terkadang, karena kurang serius dalam berwudu atau karena terburu-buru, seseorang tidak sempurna dalam mencuci kedua kakinya. Karena Nabi SAW pernah melihat sebagian sahabat yang ketika berwudu tidak menyempurnakan mencuci kakinya. Beliau memperingatkan mereka dengan keras dengan bersabda, "Celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu di neraka." Hadis riwayat Bukhari nomor 60 dan 165, serta Muslim nomor 240. Kesembilan, boros dalam menggunakan air. Berlebih-lebihan dan boros adalah hal yang tercela dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Demikian juga dalam berwudu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Air adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan salah satu cara mensyukuri nikmat air ini adalah dengan tidak menyia-nyiakannya. Dan banyak di antara saudara kita di tempat yang lain yang tidak bisa menikmati air yang melimpah. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan hal ini. Beliau biasa berwudu hanya dengan 1 mud saja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW biasanya berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 syah sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari nomor 201 serta Muslim nomor 326. Sedangkan konversi 1 mud para ulama berbeda pendapat antara 0,6 sampai 1 liter. Sungguh hemat sekali, bukan? Jadi, boleh saja berwudu dengan air keran dan lebih dari 1 mud selama tidak berlebih-lebihan dan tetap berusaha untuk menghematnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.